Oke, mari kita langsung bedah nih. Kali ini kita lihat sumber bacaan Anda ya. Ada satu gagasan yang wah lumayan kuat nih dari buku The 50 Law. Khususnya di bab 3, judulnya Turn Shit into Sugar, Opportunism. Hmm, Intinya sih, gimana caranya ngelihat situasi jelek, situasi sulit, bahkan yang paling parah sekalipun, ya, itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru semacam peluang mentah gitu, siap diolah. betul, betul. Sumber ini memang menyoroti sesuatu yang ya mungkin kita alami tapi nggak sadar ya. Gimana tuh? Kita kan cenderung suka nyaman ya. Hidup enak, fasilitas oke. Iyalah, siapa yang nggak suka? Nah, tapi justru kemakmuran ini katanya bisa bikin mental kita jadi agak lembek gitu. Lembek. Maksudnya? Jadi gampang merasa, saya berhak dapat yang enak-enak. Kayak udah standar aja gitu. Masuk akal sih. Terus? Akibatnya pas masalah datang, dan masalah kan pasti ada aja ya. Pasti. Rasanya tuh kayak dunia mau kiamat, atau kayak ada yang nyerang kita secara pribadi gitu. Nah, ini sering nih. Kenapa sih harus saya gitu kan? Persis. Terus ya udah buang-buang energi buat nyalain sana-sini, nyalain keadaan, orang lain, kadang malah nyalain diri sendiri. Iya, iya. Terjebak di emosi negatif aja jadinya. Bukannya nyari solusi. Betul sekali. Dan disinilah sumber ini ngasih kontras yang tajam banget. Oh iya. Dengan apa? Dengan apa? Dengan apa yang disebutnya pola pikir hustler. Orang yang udah biasa hidup susah, itu terbatas. Oke, hustler. Nah, buat mereka ini, kesulitan itu ya bukan sesuatu yang aneh. Udah biasa aja, bagian dari hidup sehari-hari. Jadi bukan drama gitu ya? Bukan. Nggak ada waktu, nggak ada kemewahan buat meratap, takut, depresi, nggak sempet. Terus gimana mereka mikirnya? Lebih praktis. Oke, situasinya gini nih. Yang saya punya apa sekarang? Hal jelek ini sekalipun bisa diapain ya biar berguna. Gitu. Wah. Mereka nggak nungguin keadaan jadi baik sendiri. Mereka tahu itu nggak mungkin. Nunggu itu malah dianggap, ya bodoh aja. Ini menarik banget sih cara pandangnya. Jadi bukan pasrah ya, tapi aktif nyari celah gitu. Tepat. Aktif. Dan sumber ini kayaknya bilang kalau pola pikir hustler ini, yang mungkin kedengarannya agak keras ya, Iya, kesannya gitu. justru lebih nyambung sama realita dunia. Dunia kan emang dasarnya ya kompetitif. Nggak selalu manis. Bener juga sih. Keras malah seringnya. Nah, jadi masalah, tantangan, rintangan itu bukan kondisi buruk yang jarang-jarang muncul. Itu normal. Itu ya, hidup apa adanya. Jadi kalau kita nunggu momen pas atau nunggu bantuan datang, Itu kemewahan yang nggak semua orang punya. Dan mungkin juga nggak produktif, gitu. Oke, paham. Dan ini bukan cuma soal bertahan hidup aja loh. Oh, lebih dari itu? Iya, poin kuncinya di sini itu opportunism-nya. Sumber ini nekenin banget satu ide. Buat pikiran manusia yang terlatih, itu segala sesuatu yang ditemui. Segala sesuatu? Iya, baik buruk. Iya. Baik atau buruk. Itu bisa jadi alat potensial buat nambah kekuatan, buat ekspansi. Wow. Jadi kesulitan bukan tembok. Bukan. Justru bahan bakar mentah. Negativitas, keterbatasan, tekanan. Semua itu bisa diubah jadi energi. Jadi fokus. Jadi dorongan buat mikir cerdik. Kuncinya berarti di cara kita melihatnya ya. Mengubah perspektif. Betul. Mengubah perspektif secara radikal. Saya jadi kepikiran nih. Mungkin Anda juga pernah ngalamin ya. Pas lagi kepepet banget gitu. Gimana tuh? Waktu mepet, pilihan nggak ada, bantuan nggak datang. Anehnya, pikiran malah jadi fokus banget kan? Oh iya, sering tuh. Adrenalin naik gitu ya. Iya, tiba-tiba ada energi ekstra, ide-ide aneh tapi kreatif muncul. Karena terpaksa gitu, jadi lebih inventif. Nah, Sumber ini kayak nanya, gimana kalau kita bisa pakai mode darurat ini? Semangatnya, fokusnya, kreativitas karena tekanan itu dalam hidup sehari-hari, tanpa harus nunggu krisis dulu. pertanyaan bagus itu. Ada nggak sih tipsnya dari buku itu gimana cara ngolahnya gitu? Sumber ini nggak ngasih resep simple kayak langkah 1, 2, 3 gitu sih. Karena ini lebih ke perubahan cara pandang yang fundamental banget. Jadi lebih ke mindset ya? Iya, lebih ke mindset. Tapi intinya sih di kesadaran sama latihan. Sadar dulu kalau tiap situasi, sejelek apapun kelihatannya, itu ada potensi tersembunyi. Oke, kesadaran. Terus latihannya? Latihan buat nggak langsung reaktif secara emosi. Tahu kan? Langsung takut, marah, nyalahin. Ah iya, refleks biasanya gitu. Nah, latihannya itu ambil jeda dulu sebentar.
Terus tanya ke diri sendiri, oke, peluangnya apa nih di sini? Apa yang bisa dipelajari? Gimana ini bisa dipakai buat maju? Jadi melatih otot mental buat lihat lebih dalam ya, nggak cuma di permukaannya aja. Persis, melatih otot mental itu. Kalau kita coba tarik ke konteks yang lebih gede lagi, ya, ada argumen menarik juga di sumber ini. Gimana tuh? Bahwa kehebatan seseorang, mau itu pemimpin atau orang biasa aja, itu seringkali lahir justru dari proses ngalahin rintangan berat. Oh, jadi bukan karena hidupnya mulus. Bukan, kesulitan itu malah diibaratkan kayak tangga. Tangga yang nggak sengaja disediain sama musuh atau sama keadaan. Tangga. Iya, dengan berhasil manjat tangga itu, Anda malah nyampe ke posisi yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih pengalaman. Wah, analogi bagus ini. Peluang emas itu seringnya nggak dibungkus cantik loh, tapi ngumpet di balik masalah yang rumit. Contohnya ada. George Washington disebut tuh. Karakternya, ketahanannya, kemampuan mimpinnya itu ditempa bukan di istana yang nyaman. Tapi di tengah kerasnya medan perang, keterbatasan sumber daya sebelum dia mimpin revolusi itu, kesulitan itu yang ngebentuk dia. Jadi proses pembentukan yang gak enak tapi penting banget ya. Ini benar-benar ngubah cara lihat masalah sih. Biasanya kan kita pengen lari aja dari susah. Nah, itu dia. Dan itulah pertanyaan buat direnungan yang muncul dari sini. Apa tuh? Gimana kalau kita secara sadar gitu ya, berhenti nganggap kesulitan itu cuma sebagai hal negatif. Sesuatu yang harus dihindari mati-matian atau dikeluhin terus-terusan. Terus dianggap apa dong? Gimana kalau kita mulai melihatnya sebagai ya bagian yang nggak bisa dipisahin dari proses bertumbuh. Bagian esensial malah. Oke, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin nih? Sumber ini, khususnya bab 3 tadi ya, Ya, yang turn shit into sugar. itu nantang kita buat nanya ke diri sendiri. Gimana kalau setiap kemunduran, setiap kritik pedas, setiap situasi pelik, setiap kotoran dalam hidup Anda, itu sebenarnya adalah gula mentah. Gula mentah. Iya, sebuah kesempatan unik yang ngumpet, yang kalau Anda cukup jeli ngelihatnya dan cukup berani buat gerak cepat, Harus cepat ya. iya harus cepat katanya, itu bisa jadi katalisator buat jadi versi diri Anda yang lebih kuat, lebih cerdik, dan akhirnya ya lebih berdaya. Menarik. Mungkin itu sesuatu yang bisa Anda pikirkan lagi lebih dalam.